Bab 1717, Serangan Putri Duyung 2. Air pasang yang tiba-tiba surut dan keheningan membuat Shen Yanxiao mendapat firasat buruk. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga bergema di benak Shen Yanxiao. Suara itu tidak masuk dari telinganya, tetapi langsung menembus sarafnya dan langsung menuju ke otaknya. Seluruh pikirannya terasa sakit karena suara itu. Yang Xi, Vermilion Bird dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi kesakitan. Aku adalah gelombang suara duyung. Suara Xiu bergema di jiwa Shen Yanxiao, dan suaranya yang sedikit dingin langsung menutupi gelombang suara di benaknya. Gelombang suara, Shen Yanxiao bernapas berat saat rasa sakitnya memudar. Salah satu dari sedikit keterampilan menyerang yang dimiliki Putri Duyung. Gelombang suara semacam ini tidak dapat dideteksi oleh telinga dan akan langsung menyerang otakmu. Saat suara Xiu terdengar di benak Shen Yanxiao, tubuhnya langsung ditutupi oleh cahaya redup. Cahaya itu menyebar dari tubuh Shen Yanxiao ke naga langit gemetar dan menutupi Yang Xi dan yang lainnya. Di bawah lingkaran cahaya itu, gelombang suara terhalang sepenuhnya dan rasa sakit hilang dari pikiran semua orang. Apa yang terjadi? Yang Xi mengerutkan kening. Sesaat yang lalu, dia pikir otaknya akan meledak. Ini gelombang suara para duyung. Mereka memang mencoba menyerang kita. Shen Yanxiao menatap Qian Yuan yang berdiri di punggung naga langit lainnya. Qian Yuan masih menahan gelombang suara manusia duyung itu, namun tiba-tiba dia menyadari bahwa gelombang suara yang membesar itu tampaknya tiba-tiba menghilang dan tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya yang samar. Dan lingkaran cahaya ini tampak begitu familiar. Cahaya suci. Qian Yuan membelalakkan matanya karena terkejut. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia pernah melihat lingkaran cahaya ini saat perang antara dewa dan iblis. Meskipun cahaya suci yang dilihatnya saat itu lebih menyilaukan dari ini, itu memang lingkaran cahaya suci. Qian Yuan sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh karena terkejut dan menatap Shen Yanxiao yang tidak jauh darinya. Shen Yanxiao dan orang-orang di sekitarnya juga diselimuti oleh lapisan cahaya redup. Gelombang suara itu tidak efektif. Para duyung yang bersembunyi di laut dapat merasakan bahwa gelombang suara mereka diblokir oleh kekuatan ilahi. Para duyung dikejutkan oleh kekuatan ilahi. Apakah itu ras dewa? Suara lembut yang tidak dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin tiba-tiba terdengar dari bawah laut. Detik berikutnya, lusinan orang yang sangat cantik merangkak naik dari air. Setiap dari mereka memiliki wajah cantik yang androgini. Rambut panjang mereka yang sedikit keriting. Seperti rumput laut yang tergantung di bahu mereka. Mata biru mereka mirip dengan warna laut, sementara butiran air berkilauan tergantung di tubuh mereka. Ini adalah pertama kalinya Shen Yanxiao melihat manusia duyung sungguhan. Manusia duyung dengan tubuh bagian atas yang sama dengan manusia itu dipenuhi dengan keindahan. Namun, Shen Yanxiao tahu betul bahwa yang mereka berenang di bawah laut bukanlah kaki mereka, melainkan ekor ikan mereka yang indah. Para duyung yang muncul ingin mencari sumber kekuatan suci, tetapi hanya ada 3 naga dan beberapa binatang ajaib serta manusia di depan mereka. Mereka tidak menemukan tanda-tanda ras dewa. Siapa di antara kalian yang memiliki kekuatan ras dewa? Manusia duyung yang cantik itu memiringkan kepalanya dan matanya yang besar seperti permata dipenuhi dengan keraguan. Dia telah merasakan kekuatan ilahiyah ras dewa dari ras-ras itu, tetapi dia yakin bahwa kekuatan itu bukan milik salah satu dari mereka. Bab 1718, Serangan Putri Duyung 3. Para duyung, kenapa kalian menyerang kami? Begitu Qian Yuan melihat para duyung, dia langsung berteriak dengan marah. Sifat naga yang berapi-api terlihat jelas. Sangat sulit bagi naga untuk memiliki pemikiran yang rumit. Putri duyung yang memimpin menyipitkan matanya. Tidak ada ekspresi lain di wajahnya. Dia menatap Qian Yuan yang marah dan berkata, pertanyaanmu menarik. Apakah ada yang salah dengan kami menyerangmu? Qian Yuan hampir mati karena marah. Naga dan manusia duyung punya perjanjian. Jika kami tidak mengganggu kehidupan kalian, kalian tidak bisa menyerang kami sesuka hati. Apa kalian lupa? Qian Yuan hampir meraung. Para duyung menatap Qian Yuan yang marah namun tidak bereaksi banyak. Jika ingatanku benar, ras nagamu telah melanggar perjanjian ini lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kita telah bertarung selama lebih dari 1000 tahun. Tidakkah menurutmu konyol untuk mengungkit perjanjian 2000 tahun yang lalu? Nada suaranya masih panas, tetapi kata-katanya penuh dengan jijik dan dingin. Apa? Qian Yuan tercengang.
Kami tidak akan pernah lupa bahwa kalian para naga berkolusi dengan mayat hidup untuk menangkap jenis kami. Karena kalian yang melanggar perjanjian terlebih dahulu, kalian tidak punya alasan untuk membicarakannya. Para duyung itu menatap Qian Yuan dengan dingin. Keterkejutan Qian Yuan telah menyebabkan sedikit keraguan muncul dalam pikiran para duyung itu. Dengan kepribadian ras naga, hampir mustahil bagi mereka untuk menyamarkan diri. Namun, naga di depan mereka tampaknya tidak menyadari semua ini. Naga-naga itu bersekongkol dengan mayat hidup. Shen Yanxiao juga terkejut dengan kata-kata para duyung itu. Dia menyadari bahwa ada banyak masalah dengan apa yang telah diceritakan kepadanya oleh Qian Yuan. Teman-temanku dari laut, sudah 2000 tahun sejak ketiga prajurit ras naga ini kembali ke benua naga tersembunyi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan apa yang kalian sebutkan? Bisakah kalian memberitahu kami satu atau dua hal? Aku yakin ketiga prajurit ras naga ini tidak mau menjadi musuh bersamamu. Para duyung menoleh untuk melihat Shen Yanxiao. Di antara mereka semua, kekuatan ilahi Shen Yanxiao adalah yang paling kuat. Mungkin karena kekuatan ilahi, permusuhan para duyung terhadap Shen Yanxiao tidak lagi sekuat itu. Apakah kamu manusia? Para duyung itu mengamati Shen Yanxiao. Ya, Shen Yanxiao segera merenungkan apakah ada kebencian yang mendalam antara manusia duyung dan manusia. Hasilnya membuatnya puas. Tidak, manusia tidak dapat memasuki laut dalam tempat tinggal para duyung. Oleh karena itu, kedua ras tersebut tidak banyak berinteraksi. Jejak rasa ingin tahu akhirnya muncul di mata sang duyung yang acuh tak acuh. Mengapa manusia bersama naga? Naga-naga ini telah hidup di benua cemerlang selama 2000 tahun terakhir. Aku di sini bersama mereka karena ada sesuatu yang harus kulakukan, Shen Yanxiao menjelaskan dengan samar. Semoga urusanmu bukan tentang bekerja sama dengan para naga. Para naga masa kini bukan lagi naga masa lalu. Mereka telah kehilangan martabat dan bersekongkol dengan mayat hidup. Berbicara tentang naga, nada suara manusia duyung itu langsung berubah dingin. Qian Yuan hendak meledak marah, tetapi dia terhibur oleh tatapan Shen Yanxiao. Sejauh yang aku tahu, hubungan antara naga dan mayat hidup tidaklah baik. Bahkan bisa dikatakan mereka saling membenci. Mengapa mereka berkolusi satu sama lain? Shen Yanxiao bertanya dengan penuh kesabaran. Para duyung itu melirik Shen Yanxiao. Dia tidak membenci manusia ini. Ditambah dengan kekuatan ilahi yang dimilikinya, para duyung itu bersedia berbicara lebih banyak dengannya. Bab 1719, Sampah Ras Naga 1. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, sekelompok mayat hidup datang ke benua naga tersembunyi. Entah bagaimana, mereka berhasil menghubungi naga emas bersayap 8 dari ras naga. Dan setelah beberapa waktu, kedua belah pihak memutuskan untuk bekerja sama. Naga emas bersayap 8 itu menyediakan tulang-tulang naga. Dari naga yang mati untuk mayat hidup. Tulang-tulang naga dibangkitkan oleh mayat hidup menggunakan sihir mereka dan membantu naga emas bersayap 8 itu mendominasi seluruh benua naga tersembunyi. Sang duyung menjelaskan dengan perlahan. Tidak mungkin, kata Qian Yuan dengan marah. Sebagai seekor naga, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa naga membenci mayat hidup. Naga menghargai setiap orang dari jenisnya, dan mustahil bagi mereka untuk memberikan kerangka mereka kepada mayat hidup itu. Para mayat hidup memiliki kemampuan unik mereka sendiri. Mereka berada di antara hidup dan mati dan memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Dengan mengandalkan tubuh orang yang sudah meninggal, mereka dapat membangkitkan ras apapun, dan mayat hidup itu tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk berpikir atau ingatan apapun sebelum kematian mereka. Mereka akan terlahir kembali sebagai mayat hidup baru dan hidup dengan pikiran mayat hidup. Beberapa mayat hidup bahkan dengan sengaja menghancurkan keinginan orang yang sudah meninggal saat mereka membangkitkan makhluk yang kuat. Dalam hal ini, mayat hidup yang dibangkitkan akan langsung mendengarkan mayat hidup yang membangkitkan mereka, mirip dengan boneka yang tidak bisa berpikir secara mandiri. Alasan mengapa mayat hidup dibenci oleh ras lain adalah karena sihir mereka yang tidak menghormati orang mati. Para duyung itu melirik Qian Yuan dan berkata dengan dingin, apa yang tidak mungkin. Jika kamu masuk lebih dalam ke benua naga tersembunyi, kamu tentu akan melihat banyak naga tulang yang tidak mati. Pada saat itu, kamu akan tahu apakah aku berbohong. Siapa nama naga emas bersayap 8 yang kau sebutkan itu? Qian Yuan bertanya dengan marah. Sang duyung berpikir sejenak sebelum berkata perlahan, Long Yan.
Aku dia. Ekspresi Qian Yuan berubah seolah-olah dia telah menerima pukulan besar. Kau kenal dia? Shen Yanxiao melihat reaksi Qian Yuan yang tidak biasa dan bertanya. Wajah Qian Yuan pucat pasi. Bibirnya bergetar saat menatap Shen Yanxiao dan berkata, Long Yan adalah adik laki-laki rajaku. Qian Yuan menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Saat itu, ada total 2 naga emas bersayap 8 jantan di wilayah rajaku. Salah satunya adalah rajaku, dan yang lainnya adalah Long Yan. Long Yan lebih rendah dari rajaku dalam hal kekuatan, tetapi dia ingin memimpin sekelompok naga untuk menggulingkan rajaku. Namun, dia ditekan oleh rajaku dan diusir dari wilayah itu. Setelah itu, Long Yan menduduki daerah di perbatasan benua naga tersembunyi dan aku tidak pernah melihatnya lagi setelah itu. Jika itu benar-benar Long Yan, mungkin apa yang dikatakan para duyung itu benar. Long Yan, temperamennya agak suram. Jika ada naga emas bersayap 8 di antara naga-naga yang bisa melakukan hal seperti itu, aku khawatir dialah satu-satunya. Qian Yuan menundukkan kepalanya. Dia hampir yakin bahwa apa yang dikatakan para duyung itu benar. Dia selalu berada di sisi Long Huang dan tentu saja, dia tahu kepribadian Long Yan. Raja yang kamu sebutkan adalah Kaisar Naga. Para duyung itu sepertinya memikirkan sesuatu setelah mendengar apa yang dikatakan Qian Yuan. Ya, Qian Yuan sedang dalam suasana hati yang buruk. Oh, kalau begitu biar aku memberimu sedikit nasihat. Jika kau ingin kembali ke wilayah asalmu, kau tidak perlu melakukannya. Itu adalah wilayah yang paling awal ditaklukkan Long Yan. Saat ini, wilayah itu telah diduduki oleh bawahan Long Yan dan naga tulang. Para duyung menawarkan beberapa dengan nasihat yang baik. Niat, apa? Lalu bagaimana dengan Yang Mulia Long Miao? Dan anak rajaku, mereka, pikiran Qian Yuan berdengung dan dia tidak bisa mempercayai telinganya. Bab 1720 Sampah Ras Naga 2. Shen Yanxiao menatap Qian Yuan, dia bisa memahami kemarahan dan kepanikannya. Benua naga tersembunyi adalah tanah kelahirannya, dan wilayah Kaisar Naga adalah rumahnya. Setelah ribuan tahun terpisah, ia akhirnya kembali, tetapi ia diberitahu bahwa tanah kelahiran dan rumahnya telah direbut oleh orang lain. Bayangkan jika Shen Yanxiao kembali ke benua cemerlang dan menemukan bahwa tanah terlantar telah berganti pemilik. Betapa mengerikannya itu. Long Miao, apakah yang kau maksud adalah istri Long Huang? Dia tewas dalam pertempuran saat Long Yan menyerang. Dia dan putra Long Huang, kurasa aku pernah mendengar tentang mereka, tetapi kita tidak tahu detailnya. Entah dia melarikan diri atau dibunuh oleh Long Yan. Apapun itu, hanya ada 2 kemungkinan. Sang duyung mengangkat bahu. Dia bersedia mengatakan begitu banyak karena manusia itu. Kalau tidak, dia tidak akan mau bicara omong kosong dengan ras naga. Mati, Qian Yuan mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Selama 2000 tahun, mereka mengalami siksaan yang tak terbayangkan dan menyaksikan raja mereka mati di hadapan mereka. Kini, ketika mereka kembali ke rumah, mereka menyadari bahwa segala sesuatu di sana telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ratu naga mereka telah mati dan nasib pangeran kecil mereka tidak diketahui. Ya Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Qian Yuan berlutut di punggung naga langit dan menatap ke langit sambil meraung. Kesedihan yang tak berujung terkubur dalam raungan itu. Kedua naga langit itu juga mengeluarkan raungan naga yang memilukan. Mereka mengira bahwa semua kesulitan mereka akan berakhir ketika mereka kembali ke benua naga tersembunyi. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini hanyalah permulaan? Shen Yanxiao diam-diam menatap ketiga naga yang berduka dan merasa kasihan terhadap keadaan mereka. Karena kau tidak bersama Long Yan, kami akan melepaskanmu demi makhluk itu. Jika kau tidak ingin menyerah pada Long Yan, maka akan lebih baik jika kau tidak memasuki kedalaman benua naga tersembunyi. Setengah dari tanah di sini telah ditempati oleh Long Yan. Jika kau ingin terus hidup, pergilah ke utara. Masih ada beberapa naga emas bersayap 8 dan naga perak bersayap 6 yang masih bertahan. Para duyung itu tampaknya telah merasakan kesedihan dan keputusasaan Qian Yuan dan yang lainnya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke utara. Lalu, tahukah kau di mana naga perak bersayap 6 bernama Long Si? Shen Yanxiao tiba-tiba teringat Long Si, naga perak bersayap 6 yang menyelamatkan ayahnya. Ibunya, Wen Ya, baru saja datang ke benua naga tersembunyi dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Long Si duyung merenung sejenak dan berkata, bukankah Long Si salah satu mantan bawahan Long Huang?
Setelah Long Miao terbunuh, dia tampak telah melarikan diri ke benua Brilliance. Sepertinya aku pernah mendengar tentangnya beberapa tahun terakhir, dan dia tampaknya berada di utara. Long Xi adalah bawahan Long Huang. Shen Yanxiao tercengang. Namun, apa yang dikatakan orang-orang itu sejalan dengan apa yang dikatakan Wen Ya. Ketika Long Xi pergi ke benua cemerlang untuk menandatangani kontrak dengan ayahnya, kemungkinan besar dia lolos dari kejaran Long Yan setelah kekalahannya. Terima kasih, teman-temanku dari laut. Aku, Shen Yanxiao, tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian hari ini. Shen Yanxiao menatap para duyung dan mendesah dalam hati. Para duyung itu tidak tampak sedingin dan tidak berperasaan seperti yang dikatakan rumor. Para duyung itu melirik Shen Yanxiao. Aku bercerita banyak kepadamu karena kekuatan ilahi di dalam dirimu sangat kuat. Bangsa duyungku telah menerima kebaikan dari bangsa dewa, dan kami akan selamanya berterima kasih atas hal itu. Hanya itu yang bisa kukatakan kepadamu. Sebaiknya kalian jaga diri kalian sendiri di masa depan. Bab 1721 Sampah Ras Naga 3. Setelah sang putri duyung berkata demikian, dia menatap Shen Yanxiao dengan serius. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin para putri duyung lainnya di belakangnya ke dalam air dan menghilang. Pantai menjadi sunyi. Qian Yuan dan kedua naga langit tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Sudah 2000 tahun sejak mereka berpisah, tetapi mereka menerima berita seperti itu saat mereka kembali. Dia bertanya-tanya betapa putus asanya mereka. Shen Yanxiao tidak mendesak Qian Yuan untuk maju. Dia tahu bahwa Qian Yuan dan yang lainnya harus memulihkan emosi mereka selama periode ini. Ada lebih dari satu naga emas bersayap 8 dalam ras naga, tetapi selama naga lain memilih untuk setia kepada salah satu di antara mereka, mereka akan selalu mengikuti di sisinya terlepas dari suka atau duka. Dibandingkan dengan para penguasa ras manusia, Raja Naga dari ras naga adalah orang yang telah memenangkan hati rakyat. Semua naga di bawahnya akan melewati api dan air untuk perintah apapun. Dapat dikatakan bahwa naga emas bersayap 8 adalah simbol kekuatan ras naga dan juga pemimpin spiritual mereka. Menit demi menit berlalu. 2 jam kemudian, Qian Yuan tiba-tiba menegakkan punggungnya dan menatap benua naga tersembunyi yang tidak dikenalnya namun familiar. Aku ingin menemukan Yang Mulia. Selama belum ada berita kematiannya, aku akan terus mencarinya. Raja Naga dan Ratu Naga telah mati, dan satu-satunya pemimpin suku mereka adalah pangeran kecil yang nasibnya tidak diketahui. Kalau begitu, haruskah kita mencari Yang Mulia kecil di sini, atau haruskah kita menuju ke utara terlebih dahulu? Shen Yanxiao menatap Qian Yuan. Alasan mengapa dia bisa menenangkan diri dengan begitu cepat mungkin karena Yang Mulia kecil yang hilang itu. Mari kita pergi ke utara terlebih dahulu. Meskipun Raja dan Ratuku sudah mati, aku tidak percaya Long Yan dapat membunuh kita semua. Mungkin Yang Mulia diselamatkan oleh naga lain dalam ras kita, meskipun hanya ada secercah harapan, Qian Yuan tidak mau menyerah. Kamu menyebutkan Long Xi sebelumnya. Jangan bilang kamu mengenalnya. Qian Yuan teringat Long Xi yang disebutkan Shen Yanxiao sebelumnya. Dia pernah menyelamatkan nyawa ayahku. Jika tebakanku benar, orang tuaku seharusnya bersamanya sekarang. Long Xi adalah orang yang paling dipercayai rajaku. Meskipun dia hanyalah seekor naga perak bersayap 6, dia bisa melawan naga emas bersayap 8 yang lemah. Jika Long Xi masih hidup, dia pasti berusaha membalaskan dendam rajaku. Dia mungkin ada di utara. Qian Yuan bersemangat. Pangeran kecil mereka mungkin masih hidup. Dia akan menemukannya dan mengumpulkan semua pasukan Long Huang yang tersisa untuk membalaskan dendam raja mereka. Kalau begitu, mari kita pergi ke utara dulu, kata Shen Yanxiao. Qian Yuan mengangguk. Melihat situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Ayo pergi. Qian Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia belum bisa jatuh. Saat Qian Yuan selesai berbicara, dia berubah menjadi seekor naga, dan Shen Yanxiao beserta yang lainnya berdiri di punggungnya. Saat terbang ke udara, Shen Yanxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangi benua yang tampaknya damai ini. Tidak seorang pun menduga hal ini akan terjadi saat mereka tiba di benua naga. Terjadi pertikaian internal antara naga-naga yang kuat, dan para pemberontak telah bekerja sama dengan mayat hidup dalam upaya untuk menguasai seluruh benua naga tersembunyi. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka akan mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Namun di saat yang sama, dia juga merasa beruntung. Jika bukan karena kelompok duyung itu,
mereka mungkin sudah menuju ke kedalaman benua naga tersembunyi. Jika mereka memasuki wilayah Longyan, mustahil bagi mereka untuk lolos tanpa cedera. Shen Yanxiao tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka jika itu yang terjadi. Ia hanya berharap Qian Yuan dapat menemukan pangeran kecil itu sesegera mungkin dan ia juga dapat bertemu dengan orang tuanya sesegera mungkin. Bab 1722 Pertemuan dengan Mayat Hidup 1. Qian Yuan memimpin Shen Yanxiao dan yang lainnya ke utara dari pinggiran benua naga tersembunyi. Dengan terbang tinggi di langit, mereka dapat secara efektif menghindari konflik dengan para duyung. Selama istirahat, mereka menghadapi 3 serangan lagi dari para duyung. Setelah mengetahui situasi keseluruhan, Qian Yuan tidak lagi marah pada mereka. Dia hanya menjauh dan tidak bertarung dengan para duyung. Setelah 5 hari penerbangan, mereka baru menyelesaikan separuh perjalanannya. Saat malam tiba, Shen Yanxiao dan kelompoknya mendarat untuk beristirahat. Agar tidak bertemu dengan para duyung, Qian Yuan membawa mereka ke pedalaman dan menemukan sebuah lembah kecil untuk beristirahat. Duduk di depan api unggun, Shen Yanxiao mengeluarkan makanan yang disimpan di cincin interspatialnya. Kedua naga langit itu tidak jauh dari api unggun, menghalangi angin malam. Kita seharusnya bisa menemukan naga yang masih hidup di wilayah utara dalam 5 hari lagi. Qian Yuan, apa rencanamu setelah kita mencapai wilayah utara? Shen Yanxiao menatap Qian Yuan yang sedang tenggelam dalam pikirannya. Pikirnya sambil memakan jatahnya. Sepanjang perjalanan, Qian Yuan dan kedua naga langit itu terbang dengan kecepatan penuh. Dia bisa menebak betapa bersemangatnya dia untuk menemukan teman-temannya. Qian Yuan menatap api unggun yang berkobar dan wajahnya yang tegas tampak sangat bertekad di bawah cahaya itu. Aku akan melihat apakah ada bawahan rajaku di sana. Jika ada, aku akan pergi bersama mereka untuk mencari keberadaan yang mulia kecil. Satu-satunya orang yang mendukung kondisi mental Qian Yuan saat ini adalah yang mulia kecil. Tidak ada berita kematian pangeran kecilmu dari pihak Longyan. Aku yakin dia seharusnya masih hidup. Dia tidak menyembunyikan kematian Ratu Naga karena dia ingin sepenuhnya menekan naga yang ada di sana. Aku ingin melawan. Jika dia membunuh pangeran kecilmu, dia pasti akan menyebarkan berita itu. Shen Yanxiao menganalisis situasi saat ini. Tingkat kelangsungan hidup naga emas bersayap 8 itu seharusnya di atas 70%. Mungkin dia sudah ada di utara. Yang Si menghibur. Qian Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, jika yang mulia kecil telah tiba di utara, para duyung pasti sudah tahu. Xiao benar, yang mulia kecil seharusnya masih hidup, tapi aku tidak tahu di mana dia berada. Dia telah mengembara ke, selama yang mulia masih hidup, Longyan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Aku harus menemukan yang mulia secepat mungkin, atau Longyan akan menyakitinya. Qian Yuan mengepalkan tinjunya saat matanya dipenuhi dengan kebencian terhadap pengkhianat ras naga. Kesetiaan para naga tidak tergoyahkan. Meskipun Long Huang dan Long Miao telah meninggal, bawahan mereka akan tetap berjuang sampai mati untuk melindungi anak mereka. Naga mungkin berpikiran sederhana dan mudah tersinggung, tetapi mereka memiliki keras kepala yang mencengangkan mengenai keyakinan mereka. Sikap keras kepala semacam ini dapat memperlihatkan kekuatan yang luar biasa dalam beberapa aspek. Di tengah malam, Shen Yanxiao dan yang lainnya duduk di dekat api unggun, tetapi mereka tidak mengantuk. Bagaimana mungkin mereka bisa tidur ketika mereka berada di benua asing dan menghadapi situasi seperti itu? Sebagai seorang ksatria naga, Yang Si sedih melihat pertikaian internal ras naga. Selain merasa sedih terhadap para naga, Shen Yanxiao lebih khawatir terhadap orang tuanya. Long Si adalah bawahan Long Huang, dan Long Yan tidak menyia-nyiakan usahanya untuk membasmi pengaruh Long Huang. Sebagai naga perak bersayap 6, Long Si pastilah target pertama. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan perjalanan menyeberangi lautan dan melarikan diri ke benua Brilliance. Saat ini, Shen Yu dan Wen Ya seharusnya berada di sisi Long Si. Jika Long Yan menyerang Long Si, maka orang tuanya akan terlibat. Dia bisa mengabaikan pertikaian internal ras naga, tetapi dia akan memenggal tulang siapapun yang berani menyentuh orang tuanya. Bab 1723 Pertemuan dengan Mayat Hidup 2. Malam itu hening karena semua orang asyik dengan pikirannya masing-masing. Tiba-tiba, Shen Yanxiao merasakan aura aneh bercampur dengan angin malam. Ada darah. Shen Yanxiao tiba-tiba berdiri. Yang lainnya segera menjadi waspada. Selama 5 hari terakhir ini,
mereka tidak melihat makhluk hidup lain selain para duyung. Demikian pula bau darah di udara malam hari telah membuat saraf mereka tegang hingga batas maksimal. Ada darah, aku tidak mencium baunya. Qian Yuan agak bingung, tetapi dia tetap waspada. Mereka masih berada di daerah yang diduduki Long Yan, dan akan merepotkan jika mereka bertemu dengan bawahannya. Sangat samar, di sana. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Meskipun naga kuat, indera penciuman mereka tidak terlalu berkembang. Garis keturunan elf di tubuh Shen Yanxiao telah sepenuhnya terbangun dan dia juga seorang herbalis, jadi persepsinya terhadap aroma sangat tajam. Shen Yanxiao segera berangkat menuju ke arah bau darah. Qian Yuan segera memadamkan api unggun dan memerintahkan kedua naga untuk tetap diam di tempat sementara dia mengikuti di belakang Shen Yanxiao bersama Yang Xi dan Vermilion Bird. Saat mereka semakin dekat, Qian Yuan dapat mencium bau samar darah. Baunya masih samar-samar, tetapi Shen Yanxiao sudah menyadarinya sejak awal. Indera penciumannya sangat tajam. Shen Yanxiao berhenti di balik sebuah batu besar dan mengangkat tangannya agar Qian Yuan dan yang lainnya berhenti juga. Melalui celah-celah bebatuan, mereka dapat melihat dengan jelas beberapa kelompok api berkelap-kelip dalam kegelapan di depan. Api-api itu terus berkelap-kelip dan dengan cepat mendekati mereka. Suara langkah kaki yang cepat memasuki telinga Shen Yanxiao. Di bawah sinar bulan, 3 sosok bergerak maju dengan panik. Dari fisik mereka, 2 dari mereka besar dan 1 dari mereka kecil, tetapi lari mereka. Posturnya tampak dalam keadaan canggung. Saat ketiga sosok itu perlahan mendekat, bau darah di udara menjadi semakin pekat. Di tengah bau darah, samar-samar tercium bau busuk yang menjijikkan. Di belakang ketiga siluet itu, puluhan pria dengan obor terlihat mengejar mereka. Tiba-tiba, bayangan hitam besar menyelimuti tanah dan menghalangi cahaya bulan, mirip jaring besar yang menutupi langit. Di bawah bayangan hitam itu, hembusan udara dingin turun dari langit, menyebabkan malam yang sudah dingin menjadi semakin dingin. Shen Yanxiao mendongak dan tiba-tiba melihat seekor naga besar melayang di langit. Tepatnya, itu bukan naga, tetapi naga tulang. Naga tulang itu sangat besar, dan tidak ada sedikit pun daging di tubuhnya. Hanya tulang hitam yang tersisa untuk menopang seluruh tubuhnya dan di punggungnya, 6 sayap tulang terbentang. Itu adalah naga perak bersayap 6 dalam bentuk mayat hidup. Saat dia melihat naga tulang bersayap 6, wajah Qian Yuan berubah pucat pasi. Tidak peduli bagaimana para duyung menggambarkan kejahatan Long Yan, dia tidak dapat menggambarkan betapa terkejutnya dia ketika dia melihat kerangka naga tulang bersayap 6. Spesies yang sama dibangkitkan oleh mayat hidup dengan matanya sendiri. Naga tulang itu tidak menyadari Shen Yanxiao dan yang lainnya bersembunyi di balik batu. Sasarannya adalah 3 orang yang melarikan diri. Naga tulang itu tiba-tiba menurunkan ketinggiannya dan sayapnya yang besar mengeluarkan hembusan angin kencang, yang sepenuhnya menghalangi jalan mereka untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, puluhan pengejar di belakang mereka pun tiba di hadapan ketiga sosok itu. Bab 1724 Pertemuan dengan Mayat Hidup 3. Mereka adalah sekelompok mayat hidup yang memancarkan aura kematian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di balik jubah abu-abu gelap mereka, tangan mereka yang berwarna putih keabu-abuan tidak berwarna, seolah-olah mereka adalah mayat yang telah lama mati. Ini adalah pertama kalinya Shen Yanxiao melihat mayat hidup yang sebenarnya. Di benua cemerlang, Shen Yanxiao tahu bahwa selain Shen Jiawei, hanya dia dan Lan Fengli yang telah diresapi dengan kekuatan mayat hidup. Mayat hidup. Namun, darah mayat hidup miliknya belum terbangun dan aura mayat hidup pada Lan Fengli juga sangat tipis. Shen Yanxiao menyipitkan matanya saat melihat puluhan mayat hidup itu. Puluhan mayat hidup itu memiliki penampilan yang berbeda-beda dan tampak sangat mirip dengan manusia. Hanya melihat kulit putih keabu-abuan mereka saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Hampir tidak ada daging di pipi mereka dan kulit putih keabu-abuan membungkus tulang-tulang mereka. Pipi mereka yang cekung dan sepasang mata abu-abu itu membuat orang panik. "Kenapa kau tidak lari lagi?" Pemimpin mayat hidup itu tertawa sinis. Cahaya dari api yang terpantul di wajahnya yang pucat membuatnya tampak sangat aneh. Saat dia melihat ketiga sosok yang dihalangi oleh naga tulang bersayap 6, kilatan jahat muncul di matanya. 2 sosok tinggi di antara ketiganya segera berdiri di depan sosok kecil itu untuk melindunginya. Di bawah cahaya api, Shen Yanxiao melihat ketiga orang itu dengan jelas. Kedua pria jangkung itu penuh dengan bekas luka dan baju besi mereka berlumuran darah.
Luka-luka di tubuh mereka berubah menjadi hitam dan darah yang mengalir keluar dari tubuh mereka juga hitam. Kehilangan banyak darah telah membuat mereka lemah. Namun, mereka tidak gentar sedikit pun menghadapi pengepungan itu. Mereka melindungi si kecil itu dengan sekuat tenaga. Mereka adalah dua naga merah bersayap 4. Qian Yuan dengan tajam merasakan identitas kedua naga dalam bentuk manusia itu, tetapi dia tidak bisa merasakan pangkat lelaki kecil itu. Si kecil terlindungi dengan baik oleh dua naga merah, bahkan Shen Yanxiao tidak dapat melihat penampilannya. Mayat hidup yang tercela, salah satu naga merah bersayap 4 terengah-engah saat dia menatap mayat hidup di depannya. Mayat hidup di depannya ini adalah yang peringkatnya paling rendah dan tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Dengan kekuatannya, mudah baginya untuk membunuh mereka. Namun, yang benar-benar membuat mereka sakit kepala adalah naga tulang bersayap 6 yang melotot ke arah mereka seperti harimau yang mengincar mangsanya. Dengan kerangka naga perak bersayap 6 sebagai mediumnya, naga tulang yang terlahir kembali telah mewarisi semua kekuatan naga perak. Naga perak bersayap 6 lebih kuat dari naga merah dengan satu tingkat. Bahkan jika itu, 2 lawan 1, mereka bukan lawannya. Belum lagi mereka telah lama menjadi pelarian dan telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya dipenuhi dengan bekas luka dan luka yang ditimbulkan oleh mayat hidup telah terkikis oleh aura kematian. Dalam kondisi mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan naga tulang bersayap 6. Haha, menjijikkan. Jangan lupa, bukan mayat hidup yang ingin membunuhmu, tapi kalian para naga. Para mayat hidup itu mengeluarkan tawa aneh, seolah-olah mereka tidak terburu-buru untuk membunuh mangsa di depan mereka. Kalian telah melarikan diri untuk lebih dari 1000 tahun. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa terus melarikan diri? Tenang saja, kami tidak akan menyerang. Orang-orang yang akan membunuhmu adalah orang-orang sepertimu sendiri. Dia hanya Antek Longyan. Dia bukan naga, mayat hidup yang hina, cahaya suci akan menghukummu suatu hari nanti. Naga merah itu meraung marah. Darah yang menetes dari lukanya telah membasahi tanah. Bab 1725 Penyelamatan 1. Cahaya suci. Apakah yang kau maksud adalah ras dewa? Haha, ras dewa telah punah selama bertahun-tahun, tetapi kalian bajingan menyedihkan masih peduli dengan ras dewa. Bangun, ras dewa telah musnah. Kau tidak akan pernah memiliki dewa lagi. Mayat hidup itu tertawa terbahak-bahak. Ras dewa merupakan inti dari 6 ras, tetapi bagi para mayat hidup, ras dewa merupakan mimpi buruk. Kekuatan ilahi yang dipancarkan ras dewa adalah musuh bebuyutan para mayat hidup. Selama perang antara dewa dan iblis, pasukan ilahi ras dewa telah menyebabkan banyak sekali korban dalam pasukan mayat hidup. Yang paling ditakuti oleh mayat hidup adalah cahaya suci. Selama ras dewa masih ada, tidak akan ada hari bagi kebangkitan mayat hidup. Mungkin tidak ada seorang pun yang lebih bahagia daripada mayat hidup atas kematian ras dewa. Sialan, naga merah itu melotot marah ke arah mayat hidup itu. Mereka sudah kehabisan akal. Di hadapan naga tulang yang kuat, mereka berdua tidak dapat melawannya. Begitu mereka mati, maka, di bawah komando mayat hidup, naga tulang mengeluarkan raungan yang mengancam. Raungan naga yang keras bergema di lembah pada malam hari. Di tengah raungan naga itu, teriakan kaget terdengar dari si kecil yang dilindungi oleh dua naga merah itu. Melihat naga tulang yang semakin dekat dan lebih dekat, sosok kecil itu menggigil dalam kegelapan sambil menangis, dan itu terdengar sangat menyayat hati. Haha, ketika mayat hidup melihat reaksi si kecil, mereka tampaknya menganggapnya sangat menarik. Mereka tidak terburu-buru untuk membiarkan naga tulang itu melenyapkan mereka. Bagaimanapun, menurut mereka, ketiga orang ini sudah menjadi mangsanya. Sulit membayangkan ada naga emas bersayap 8 yang pemalu. Mayat hidup lainnya tertawa. Ketika kata naga emas bersayap 8 diucapkan, semua orang yang bersembunyi di balik batu segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Pria kecil itu adalah naga emas bersayap 8. Shen Yanxiao tercengang. Berita ini menyebabkan sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia tanpa sadar menatap Qian Yuan dan menyadari bahwa ekspresinya telah banyak berubah. Mungkinkah anak kecil yang dilindungi kedua naga merah itu adalah anak Long Huang dan Long Miao? Ditambah lagi, mayat hidup itu mengatakan bahwa dia telah mengejar mereka selama lebih dari 1000 tahun. Jika mempertimbangkan hal ini mungkin benar. Namun, meskipun masa pertumbuhan naga itu panjang,
hanya butuh beberapa ratus tahun bagi naga muda untuk tumbuh menjadi naga dewasa. Jika anak Long, Huang dan Long Miao masih hidup, tidak mungkin sekecil itu. Makhluk kecil itu jelas tampak seperti naga di bawah umur. Sepertinya ada yang salah dengan usianya. Tentu saja, Qian Yuan tahu apa dugaan Shen Yanxiao. Beberapa saat yang lalu, dia memiliki dugaan yang sama tetapi sangat. Tak lama kemudian, dia mengemukakan dugaan yang sama dengan Shen Yanxiao. Usia mereka tidak cocok, mungkin itu anak dari naga emas bersayap 8 lainnya. Kata Yang Xi, tidak mungkin hanya ada satu naga muda di benua naga tersembunyi. Jika itu, bukan anak Long Huang, bisa jadi juga anak naga emas bersayap 8 lain yang dianiaya Long Yan. Tepat saat mereka berbicara, naga tulang telah melancarkan serangan kedua naga merah. Kedua naga merah itu segera berubah menjadi naga dan salah satu di antaranya mengangkat si kecil ke punggungnya. Pada saat itu, cahaya bulan bersinar dan menyinari wajah anak itu. Itu adalah wajah muda dan tidak berpengalaman yang sedang dalam keadaan panik. Fitur wajahnya yang halus dan kecil keluar dari dunia ini, dan matanya yang keemasan terang dipenuhi dengan air mata. Air mata seukuran kacang terus mengalir dari matanya. Seseorang pernah berkata bahwa naga emas bersayap 8 merupakan eksistensi yang paling dekat dengan ras dewa, dan sepasang mata naga emas terang itu merupakan pertanda yang paling besar. Bab 1726 Penyelamatan 2. Saat melihat naga emas kecil itu, Qian Yuan tercengang. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Yang mulia, dia adalah yang mulia kecil. Apa? Dia adalah yang mulia, tapi usianya tidak tepat. Shen Yanxiao menatap Qian Yuan dengan heran. Qian Yuan berkata dengan gembira, dia pasti yang mulia kecil. Penampilannya sangat mirip dengan yang mulia Long Miao. Sama sekali tidak ada kesalahan tentang ini. Melihat wajah yang 70% mirip itu, bagi Long Miao, Qian Yuan tidak bisa lagi menahan rasa terkejut di hatinya. Kedua naga merah itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena serangan ganas naga tulang itu. Luka-luka di tubuh mereka terus bertambah, dan salah satu sayap naga itu bahkan dirobek paksa oleh naga tulang itu. Raungan naga yang memilukan itu menembus gendang telinga mereka dan sejumlah besar darah berceceran di tanah. Udara diselimuti oleh aroma darah yang pekat. Aku akan menyelamatkannya. Qian Yuan mengepalkan tangannya. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan yang mulia. Perbedaan kekuatan antara naga merah bersayap 4 dan naga perak bersayap 6 sangat besar. Belum lagi kedua naga merah itu terluka parah, bahkan di puncaknya, mereka bukanlah tulang. Lawan naga, kau tidak bisa menghadapi naga tulang itu sendirian, jadi kami akan membantumu, kata Shen Yanxiao. Jika dia membiarkan Qian Yuan menyelamatkan naga emas kecil itu, satu-satunya hasilnya adalah kematian. Terima kasih. Qian Yuan menatap Shen Yanxiao dengan penuh rasa terima kasih. Shen Yanxiao tidak berkewajiban untuk membantunya, dan akan berbahaya bagi siapapun untuk melawan naga itu. Namun, Shen Yanxiao menawarkan bantuan meskipun demikian. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata kepada Vermilion Bird dan Tao Ti, kalian berdua dan Qian Yuan akan berurusan dengan naga tulang bersama-sama. Yang Xi dan akan berurusan dengan mayat hidup itu terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa kuat naga tulang itu hanyalah naga perak bersayap 6 pada tingkat binatang suci. Tao Ti sendiri sudah berada pada tingkat binatang suci. Setelah Vermilion Bird menjalani nirwana, dia sudah mencapai puncak binatang mistis. Terlebih lagi, dengan Qian Yuan, tidak sulit bagi mereka untuk menghadapi naga tulang. Kedua naga merah itu masih terlibat dalam pertarungan sengit. Mereka telah didorong ke tepi jurang oleh naga tulang, dan hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Para mayat hidup berdiri di samping dan menyaksikan para naga membunuh. Mereka menunggu untuk membawa kembali tubuh para naga dan menghidupkannya kembali menjadi naga tulang mayat hidup yang baru. Tiba-tiba, suara Long Yue bergema di seluruh negeri. Seekor naga merah besar bersayap 4 melesat keluar dari balik batu dan melesat ke arah naga tulang itu, menjatuhkannya. Ada satu lagi. Para mayat hidup itu tidak panik saat melihat Qian Yuan. Sebaliknya, mereka sangat senang. Bagi mereka, naga merah bersayap 4 tidak mungkin menang melawan naga tulang bersayap 6 di sini. Haha, para naga itu sangat bodoh. Seekor naga merah bersayap 4 berani keluar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyelamatkan mereka? Naga tulang, bunuh naga merah yang sembrono itu.
Seorang mayat hidup menyipitkan matanya dan berbicara. Dengan dingin, tiba-tiba terdengar suara tawa yang jelas dalam kegelapan malam dan dua sosok berdiri dengan tenang di atas batu. Sudah kuduga, semua mayat hidup tidak berguna dan hanya bisa mengandalkan kekuatan ras lain. Kalian sekelompok orang tidak berguna berpikir kalian tak terkalahkan dengan naga tulang di tangan kalian. Sungguh lelucon. Gadis cantik itu berdiri di batu itu dan menatap mayat hidup sambil tersenyum. Manusia, para mayat hidup itu menatap pria dan wanita itu dengan heran. Sebaiknya panggil kami pembantai mayat hidup. Shen Yanxiao tersenyum dan mengangkat lengannya. Dalam sekejap, lampu hitam, merah, dan hijau menyala di belakangnya. Dalam sekejap, 3 binatang ajaib besar berdiri di belakangnya. Bab 1727, Penyelamatan 3. Azure Dragon, Vermilion Bird, dan Taoti melepaskan raungan yang menggetarkan surga secara serempak. Para mayat hidup itu menatap ketiga binatang ajaib yang kuat itu dengan kaget dan tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Mengapa manusia muncul di benua naga tersembunyi? Lebih jauh lagi, kedua manusia ini bahkan telah memanggil 3 binatang ajaib yang berada di atas tingkat binatang mistis. Sebelum para mayat hidup bisa bereaksi, Shen Yanxiao memberi perintah untuk menyerang. Azure Dragon, Vermilion Bird, dan Taoti berkumpul dan menerkam ke arah naga tulang. Meskipun naga tulang bersayap 6 itu kuat, ia harus menghadapi 2 binatang mistis dan 1 binatang suci. Selain itu, ada juga naga merah di puncaknya yang mengincarnya dengan penuh nafsu. Belum lagi naga tulang bersayap 6, bahkan naga tulang bersayap 8 yang dibangkitkan hanya bisa tunduk pada tim yang begitu buas. Mengandalkan fisiknya yang besar, Taoti langsung menyerbu ke arah naga tulang dan terus-menerus menjatuhkannya dari kedua naga merah yang terluka. Naga tulang itu melepaskan raungan naga yang memekakkan telinga dan menyemburkan api hijau kematian, ingin membakar binatang ajaib di hadapannya hingga mati. Akan tetapi, saat api kematian menyentuh Taoti, api itu hanya melewatinya begitu saja dan tidak meninggalkan bekas apapun padanya. Sebagai binatang buas kuno, asal-usul Taoti adalah unsur-unsur gelap. Unsur-unsur gelap sama dengan energi kematian mayat hidup. Daya tahan Taoti terhadap energi kematian begitu tinggi hingga membuat bulu kuduk berdiri. Kecuali jika itu adalah naga tulang bersayap 8 yang dekat dengan binatang ajaib legendaris. Energi kematian naga tulang biasa bahkan tidak dapat menembus pertahanan Taoti. Karena tidak mampu menahan Taoti, naga tulang itu terus-menerus menderita serangan Taoti, sehingga tulang-tulangnya yang keras mulai mengeluarkan suara retakan. Ia ingin melarikan diri dari jangkauan serangan Taoti. Akan tetapi, saat ia mengembangkan ke-6 sayap tulangnya, kobaran api tak berujung dan kilatan petir berwarna biru es turun dari langit dan menghantam sayap naga tulang itu. Burung vermilion dan naga azure melayang di udara dan menyerang sayap naga tulang yang relatif tipis. Dalam sekejap, 4 dari 6 sayap naga tulang patah dan tulang-tulang besar jatuh ke tanah. Dalam menghadapi 3 binatang ajaib yang sangat kuat, naga tulang tidak memiliki sedikit pun peluang untuk melawan dan tidak mampu terbang tinggi di langit. Ia tidak mampu melukai Azure Dragon dan Vermilion Bird sama sekali. Dalam menghadapi Taoti yang berada di tanah pada tingkat binatang suci, ia terus-menerus ditekan. Naga tulang yang sangat ganas di hadapan naga merah telah berubah menjadi bajingan sial yang hanya bisa dipukuli. Serangan dahsyat dari 3 binatang ajaib itu telah menghancurkan momentum naga tulang itu. Potongan-potongan tulang yang patah jatuh dari tubuh naga tulang itu, dan tangisannya yang memilukan bergema di seluruh langit. Kedua naga merah yang terluka parah itu benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu dari mana kedua manusia dan 3 binatang ajaib itu berasal atau mengapa mereka ingin menyelamatkan mereka. Saat mereka melihat naga tulang yang telah mengejar mereka selama bertahun-tahun dan memaksa mereka ke jalan buntu, dipukuli oleh 3 binatang ajaib, mereka hampir lupa tentang rasa sakit yang hebat di tubuh mereka saat mereka menatap pembalikan itu dengan kaget. Qian Yuan masih ingin bertarung, tetapi ia menyadari bahwa naga tulang itu tidak mampu menahan kekuatan gabungan Taoti dan yang lainnya. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Dia belum pernah melihat Taoti dan yang lainnya menyerang. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa mereka adalah binatang ajaib milik Shen Yanxiao dan Yang Xi. Mengenai level mereka, dia tidak tahu. Namun, dari kelihatannya, serangan gabungan ketiga binatang ajaib ini sebanding dengan naga emas bersayap 8. Bab 1728, Penyelamatan 4. Dalam waktu kurang dari 10 menit,
naga tulang itu hancur berkeping-keping akibat serangan penjepit Taoti dan yang lainnya. Burung vermilion kemudian menyemburkan api dan langsung membakarnya menjadi abu. Para mayat hidup itu terdiam. Dari mana datangnya orang-orang mesum ini? Lupakan kedua manusia itu, tapi bagaimana dengan 3 binatang ajaib itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa jumlah binatang mistis ke atas dapat dihitung dengan 1 tangan? Bagaimana mereka bisa menghadapi 3 sekaligus? Terlebih lagi, salah satu dari mereka berada pada level binatang suci. Melihat bahwa satu-satunya pendukung mereka hanyalah seekor naga tulang, kelompok mayat hidup itu terkejut. Mereka semua adalah mayat hidup tingkat rendah. Tanpa naga tulang, belum lagi 3 binatang ajaib, bahkan naga merah yang terluka parah pun dapat menghancurkan mereka sampai mati. Jika mereka tidak lari sekarang, kapan lagi? Para mayat hidup itu mengubah arah dan segera ingin melarikan diri. Namun, saat mereka berbalik, wajah cantik dengan senyum manis muncul di pandangan mereka. Kemana kamu ingin pergi? Shen Yanxiao menatap mayat hidup yang ketakutan itu sambil tersenyum, matanya penuh dengan godaan. Manusia, ini antara kita dan para naga. Sebaiknya kalian tidak ikut campur. Mayat hidup itu menelan ludahnya dan menatap gadis manusia yang mengaku sebagai pembantai mayat hidup dengan ngeri. Mereka bisa merasakan aura yang membuat mereka tidak nyaman pada gadis manusia di depan mereka. Aura itu menyebabkan para mayat hidup tingkat rendah ini secara tidak sadar merasa takut. Oh, bagaimana jika aku harus ikut campur? Shen Yanxiao terkekeh. Para mayat hidup ingin menangis. Sejujurnya, manusia jauh lebih lemah daripada mayat hidup. Jika mereka hanya bertemu dengan satu manusia, mereka bisa membunuhnya tanpa harus menguburnya. Namun, situasi saat ini berbeda. Di belakang mereka ada 3 binatang ajaib kuat yang telah membunuh seekor naga tulang. Mereka dapat menjamin bahwa jika mereka berani menyerang gadis di depan mereka, ketiga binatang ajaib itu akan mencabik-cabik mereka. Aku memberimu 2 pilihan. Shen Yanxiao tersenyum dan mengulurkan 2 jari. Pilihan pertama, aku akan membunuhmu. Pilihan kedua, patuhi perintahku dan aku bisa menyelamatkan nyawamu untuk sementara waktu. Jangan mencoba melarikan diri atau melawan. Dengan kemampuanmu, aku bisa melenyapkan kalian semua sendirian tanpa binatang ajaibku. Shen Yanxiao sengaja menyebarkan aura pertempuran dan sihirnya. Tekanan yang kuat menyebabkan kelompok mayat hidup hina ini merasa takut. Alasan mengapa Shen Yanxiao berani mengancam mereka adalah karena Xiu telah menyadari bahwa mayat hidup ini terlalu lemah. Kekuatan mereka paling mirip dengan binatang ajaib tingkat menengah dan dengan kekuatan Shen Yanxiao saat ini, mudah untuk membunuh puluhan binatang ajaib tingkat menengah. Para mayat hidup itu ingin menangis. Mereka hendak membunuh target mereka, tetapi tiba-tiba beberapa orang acak muncul. Ketiga binatang ajaib itu telah membuat mereka ketakutan. Sekarang, manusia mungil ini memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Bagaimana mereka bisa terus hidup? Para mayat hidup itu gemetar saat mereka berdiri terpaku di tempat. Kita akan memilih pilihan kedua. Baiklah, Shen Yanxiao tersenyum dan berkata kepada burung vermilion di langit. Burung vermilion, jaga baik-baik beberapa orang ini. Vermilion Bird segera berubah wujud menjadi manusia dengan senyum buas di bibirnya. Ia mengikat puluhan mayat hidup itu dengan rantai dan mengikat mereka satu persatu di atas batu besar. Bab 1729, Penyelamatan 5. Setelah berurusan dengan mayat hidup, Shen Yanxiao mendatangi Qian Yuan dan yang lainnya. Ketiga naga merah itu telah berubah menjadi bentuk manusia sementara naga emas kecil berdiri di belakang kedua naga merah itu dengan ketakutan. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami sangat berterima kasih. Salah satu naga merah menatap Shen Yanxiao dan yang lainnya dengan rasa terima kasih. Jika mereka tidak muncul tepat waktu, mereka bertiga akan mati di sini. Kalian bawahan Kaisar Naga, kan? Qian Yuan bertanya dengan gugup. Itu benar. Ini anak dari rajaku dan Long Niao. Mata Qian Yuan dipenuhi dengan air mata kegembiraan saat dia menatap anak kecil itu dengan panik di matanya. Gadis kecil itu ketakutan oleh tatapan Qian Yuan dan bersembunyi di balik naga merah lainnya. Kedua naga merah itu tidak berbicara. Mereka tidak mengenal Qian Yuan. Long Yan telah menggunakan mayat hidup untuk menaklukkan banyak naga, jadi mereka harus berhati-hati. Qian Yuan menyadari kekasaran kata-katanya dan buru-buru menjelaskan. Saya Qian Yuan, pengawal pribadi yang mulia Kaisar Naga. Saya sama seperti Anda.
Tolong biarkan saya melindungi yang mulia kecil. Kamu Qian Yuan. Kedua naga merah itu tercengang. Kedua naga merah ini belum tua. Mereka baru mencapai usia dewasa beberapa ratus tahun yang lalu. Ketika Qian Yuan mengikuti Kaisar Naga ke benua cemerlang, mereka masih naga muda dan tidak memiliki kesan apapun tentang penampilan Qian Yuan. Namun, mereka masih ingat nama-nama penjaga yang dibawa pergi oleh Kaisar Naga. Bagus, kau kembali. Di mana raja kita? Apakah raja kita juga telah kembali? Kedua naga merah itu menatap Qian Yuan dengan penuh semangat. Selama 1000 tahun terakhir, wilayah Kaisar Naga telah menderita kerugian besar. Banyak sekali naga yang mati secara tragis di tangan Long Yan dan para mayat hidup. Kegigihan mereka selama ini adalah menunggu Raja Naga mereka kembali dan melenyapkan para pemberontak. Ekspresi Qian Yuan sedikit bergetar dan kegembiraan di matanya langsung tergantikan oleh kesedihan. Dia tidak berani menatap mata kedua rekannya itu dan menundukkan kepalanya dalam diam. Di mana raja kita? Kedua naga merah itu bertanya dengan cemas ketika mereka tidak mendapat jawaban dari Qian Yuan. Keduanya penuh dengan bekas luka, dan salah satu dari mereka lengannya dirobek oleh naga tulang. Tidak ada jejak darah di wajahnya yang pucat. Shen Yanxiao menghela napas. Ia melangkah maju dan berkata, ceritanya panjang tentang Kaisar Naga. Luka kalian berdua sangat serius. Aku khawatir kalian tidak akan mampu bertahan jika tidak segera diobati. Bagaimana kalau kita obati luka kalian dulu sebelum membicarakannya? Benar sekali. Apapun yang terjadi, kamu hanya bisa melindungi yang mulia dengan lebih baik jika kamu selamat. Yang Si mengangguk. Namun, luka-luka kami telah ditutupi oleh aura kematian. Tanpa kekuatan ilahi ras dewa, mustahil untuk mengusirnya. Ras dewa telah jatuh dan tidak ada lagi kemungkinan bagi kami untuk terus hidup. Kami hanya ingin tahu apakah raja kami telah kembali sebelum kami mati. Kedua naga merah itu menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Bahkan jika mereka tidak mati hari ini, aura kematian yang terkumpul di tubuh mereka telah menguras vitalitas mereka, dan mereka tidak akan bisa hidup lama. Satu-satunya perhatian mereka adalah keselamatan yang mulia kecil mereka. Sekarang setelah mereka bertemu Qian Yuan dan tahu bahwa yang mulia kecil mereka memiliki seseorang untuk menjaganya, mereka akhirnya bisa pergi dengan damai. Shen Yanxiao tidak segera menanggapi dan menggunakan energi mentalnya untuk menanyai Xiu. Xiu, bisakah kamu menyelamatkan mereka? Kau bisa melakukannya tanpaku. Xiu menjawab dengan lemah. Aku bisa menyelamatkan mereka. Shen Yanxiao tercengang. Dia bukan dewa. Bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka? Aku telah memasukkan sebagian kekuatan ilahiku ke dalam tubuhmu. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya sehingga kau dapat menyelamatkan mereka. Bab 1730, Perselisihan Internal di Antara Ras Naga 1. Xiu segera memberitahu Shen Yanxiao cara memanfaatkan kekuatan ilahi. Di bawah bimbingan Xiu, Shen Yanxiao segera tahu cara memanfaatkannya. Dia menatap kedua naga merah itu dan berkata, aku bisa mengeluarkan aura kematian dari tubuh kalian. Percayalah padaku. Kedua naga merah itu saling berpandangan dengan tak percaya. Tidak ada salahnya membiarkanku mencobanya, kan? Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, kalau begitu kami akan merepotkanmu. Kedua naga merah itu setuju dengan nada skeptis. Shen Yanxiao mengeluarkan beberapa botol ramuan Grandmaster dan menyerahkannya kepada dua naga merah. Minumlah ramuan ini terlebih dahulu dan stabilkan luka-lukamu. Kita akan pergi ke sisi naga langit terlebih dahulu dan kemudian aku akan membantumu mengeluarkan aura kematian. Luka-luka pada kedua naga merah itu sangat serius dan jika dia tidak mengobati luka-luka mereka terlebih dahulu, mereka tidak akan dapat bertahan hidup bahkan jika dia mengeluarkan aura kematian di tubuh mereka. Baiklah, kedua naga merah itu tidak ragu-ragu dan langsung meminum ramuan itu. Saat ramuan itu masuk ke perut mereka, efeknya langsung terlihat. Luka yang begitu dalam hingga tulang-tulang mereka terlihat berhenti berdarah dan luka-luka itu sembuh dengan cepat. Kelemahan di tubuh mereka yang disebabkan oleh kehilangan darah juga telah membaik karena ramuan itu. Shen Yanxiao membawa mereka kembali ke perkemahan. Burung vermilion, Taoti, dan naga azure bertugas menyeret mayat hidup itu. Kedua naga langit itu gembira melihat kepulangan mereka. Ia menyalakan kembali api unggun dan mengambil beberapa makanan dan air untuk dua naga merah dan naga emas kecil. Melihat keadaan mereka yang menyedihkan, pasti sudah lama mereka tidak beristirahat dengan baik. Naga emas kecil itu telah bersembunyi di balik naga merah selama ini,
dan matanya yang besar dan pemalu diam-diam menatap Shen Yanxiao. Ketika Shen Yanxiao memberinya makanan, dia langsung mundur. Penampilannya lebih malu daripada anak kecil lainnya yang pernah dilihat Shen Yanxiao. Maafkan saya, Yang Mulia telah melarikan diri selama bertahun-tahun dan telah mengalami terlalu banyak hal. Dia telah melihat terlalu banyak kematian rekan-rekannya. Dia sangat rapuh saat ini dan tidak terbiasa berinteraksi dengan orang asing. Naga merah itu menatap Shen Yanxiao dengan penuh permintaan maaf. Dia mengambil porsi makanan naga emas kecil itu dan menyerahkannya kepada si kecil yang bersembunyi di belakangnya. Tidak apa-apa, Shen Yanxiao mengungkapkan pengertiannya. Berapa banyak bawahan yang tersisa dari Kaisar Naga? Tanya Shen Yanxiao. Kedua naga merah itu tersenyum pahit dan berkata, selain Long Xi yang hilang, hanya kita berdua yang tersisa. Apa? Shen Yanxiao tercengang. Menurut uraian Qian Yuan sebelumnya, wilayah kekuasaan Kaisar Naga sangatlah luas. Saat itu, ada lebih dari 10.000 naga di bawah kekuasaannya. Namun, hanya 2.000 tahun telah berlalu dan hanya 2 dari 10.000 naga yang tersisa. Umur naga sangatlah panjang, sebanding dengan dewa dan iblis. Selama itu bukan kematian yang tidak disengaja, mereka dapat dengan mudah hidup selama puluhan ribu tahun. Kematian lebih dari 10.000 naga, apa yang telah mereka alami dalam 1.000 tahun terakhir. Salah satu naga merah berkata, ketika Kaisar Naga memimpin pengawal pribadinya ke benua cemerlang, hanya Yang Mulia Long Miao dan puluhan naga perak yang tersisa di wilayah itu. 300 tahun setelah Yang Mulia Long Huang pergi, Long Yan tiba-tiba memimpin pasukannya ke medan perang. Pada saat itu, Yang Mulia Long Miao sedang menetaskan telur naga. Yang Mulia Long Miao awalnya terluka dalam perang antara dewa dan iblis, dan setelah dia dengan paksa melahirkan. Yang Mulia kecil, dia menderita kehilangan vitalitas yang sangat besar. Dan karena kekurangan bawaan, masa inkubasi diperpanjang dari 100 tahun menjadi 200 tahun. Ketika Long Yan menyerang, Yang Mulia Long Miao baru saja menetaskan Yang Mulia kecil. Bab 1731, Perselisihan internal di antara ras naga 2. Saat Yang Mulia muda lahir, dia sangat lemah. Aura iblis dalam tubuh Yang Mulia Long Miao diwarisi oleh Yang Mulia muda. Saat Yang Mulia muda lahir, dia hanya sepertiga dari ukuran naga muda pada umumnya. Yang Mulia Long Miao menggunakan seluruh kekuatannya untuk menstabilkan aura kehidupan Yang Mulia muda. Namun, pada saat itulah Long Yan tiba-tiba memimpin naga dan mayat hidup untuk melancarkan serangan terhadap kita. Yang Mulia Long Miao baru saja menghabiskan sejumlah besar kekuatan dan tidak mampu bertarung. Puluhan naga perak bersayap 6 di wilayah itu memimpin pasukan mereka untuk melawan. Awalnya, mereka bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Namun, Long Yan memperoleh kerangka naga emas bersayap 8 dan menghidupkannya kembali menjadi mayat hidup. Saat naga tulang bersayap 8 itu muncul, ia membunuh semua naga perak dengan Long Yan di sisinya. Satu-satunya yang selamat adalah Long Xi. Mata naga merah itu berkaca-kaca. Seolah-olah dia dapat mengingat kembali bencana yang dialami suku mereka hari itu. Banyak sekali kawan yang bergegas ke musuh untuk melindungi Ratu Naga. Darah naga mengotori tanah di luar sarang mereka. Yang Mulia Long Miao tahu bahwa kita tidak bisa lagi menahan serangan Long Yan. Oleh karena itu, dia meminta kita untuk melarikan diri bersama Yang Mulia muda yang lahir belum lama ini saat dia dan Long Xi bertarung melawan naga tulang bersayap 8 dan Long Yan. Pada akhirnya, agar kita berhasil melarikan diri bersama Yang Mulia muda, dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk mencegah mayatnya jatuh ke tangan mayat hidup. Naga merah itu sudah terisak-isak. Ketika mereka melarikan diri bersama pangeran kecil, mereka melihat Long Miao memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri ketika dia terjebak dalam pertarungan dengan naga tulang bersayap 8 itu. Meskipun Long Miao terluka parah, penghancuran diri naga emas bersayap 8 bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh siapapun. Dia menggunakan hidupnya untuk menghancurkan satu-satunya naga tulang bersayap 8 di bawah Long Yan dan memberi waktu bagi naga merah dan yang lainnya untuk melarikan diri. Bahkan sampai hari ini, naga merah dan yang lainnya masih mengingat adegan Ratu Naga mereka. Terjerat dengan naga tulang yang tinggi di langit dan hancur sendiri. Ledakan keras mengguncang seluruh lembah dan dampak yang kuat menyapu semua musuh di dekatnya, menyebabkan darah beterbangan di mana-mana. Darah Long Miao mewarnai seluruh langit menjadi merah. Long Xi menahan Long Yan pada akhirnya, dan begitulah cara kami melarikan diri. Saat itu,
Ada lebih dari 3.000 naga yang melindungi Yang Mulia kecil bersama-sama. Namun, Long Yan tidak pernah berhenti memburu kami selama lebih dari 1.000 tahun. Kemanapun kami lari, dia akan selalu menemukan kami dalam waktu singkat. Gelombang demi gelombang serangan, rekan-rekan kami sekarang semuanya mati, hanya kami berdua yang tertinggal. Naga merah itu tidak bisa menahan tangisnya. Rekan-rekannya yang tumbuh bersamanya telah tewas satu persatu di depan matanya. Ratu Naga yang paling ia hormati juga telah bunuh diri agar mereka bisa melarikan diri. Mereka tidak pernah merasakan kebencian seperti itu. Mereka membenci kekejaman Long Yan, kelicikan para mayat hidup, dan ketidakberdayaan mereka sendiri. Uraian naga merah itu membuat semua orang terdiam. Qian Yuan dan kedua naga langit itu menangis dalam kesedihan. Tao Ti dan Vermilion Bird berdiri di samping Shen Yanxiao dan memegang erat lengan bajunya. Kehancuran suku Kaisar Naga terlalu mengejutkan. Mereka bisa membayangkan betapa tragisnya perang itu. Tenggorokan Shen Yanxiao agak kering. Dia mengagumi keberanian Long Miao. Dalam menghadapi hidup dan mati seluruh rasnya, dia tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia berdiri di tempat pertama dan memanfaatkan dirinya untuk mengulur waktu bagi naga lainnya. Bab 1732, Perselisihan Internal di antara ras naga 3. Kami telah menunggu kepulangan raja kami. Naga merah itu menangis saat berbicara. Selama lebih dari 1.000 tahun, banyak sekali naga yang mati dalam pertempuran dan mereka terus dikejar selama ini. Setiap kali mereka ingin melarikan diri ke utara, mereka akan dihalangi oleh mayat hidup. Mereka hanya memiliki sedikit teman di sisi mereka. Sekarang hanya mereka berdua yang tersisa. Mereka khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Yang Mulia jika mereka mati. Qian Yuan mendongak dengan mata merah dan bibirnya bergetar. Rajaku telah meninggal. Akhirnya, dia mengungkapkan kebenaran yang paling sulit. Wajah kedua naga merah itu pucat dan jejak harapan terakhir di mata mereka telah padam. Rajaku sudah mati, bagaimana mungkin? Dia begitu kuat, siapa yang bisa membunuhnya? Long Huang adalah naga emas bersayap 8 terkuat dalam pikiran mereka. Jika Long Huang masih hidup, akan sulit bagi Long Yan untuk mengalahkan mereka bahkan jika dia bekerja sama dengan mayat hidup. Namun, raja mereka telah meninggal. Dia telah meninggal di benua Brilliance. Dia tidak akan pernah bisa kembali ke kampung halamannya dan melihat anaknya yang telah lahir. Rajaku sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Naga merah itu putus asa. Dengan kematian Kaisar Naga, bukankah mereka akan kehilangan harapan terakhir mereka? Kita akan pergi ke utara. Masih banyak naga yang bertarung di sana. Meskipun raja dan ratu kita sudah meninggal, Yang Mulia masih di sini. Masih ada harapan bagi suku kita. Akan ada banyak kawan di utara untuk membantu kita menghadapi Long Yan dan mayat hidup. Qian Yuan menyeka air matanya. Mereka masih memiliki anak dari Long Huang dan Long Miao. Pangeran kecil mereka akan tumbuh dewasa suatu hari nanti dan membalaskan dendam orang tuanya. Tatapan semua orang tertuju pada si kecil pemalu itu, dan tatapan mereka yang luar biasa penuh gairah membuat si naga emas kecil yang ketakutan itu gemetar. Dia berusaha keras untuk meringkuk di belakang si naga merah, tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Mengapa Yang Mulia belum tumbuh dewasa? Menurut siklus pertumbuhan naga yang normal, dia seharusnya sudah mencapai usia dewasa. Qian Yuan bertanya sambil menatap naga emas kecil itu. Naga merah berkata, kami tidak tahu. Yang Mulia kecil tumbuh sangat lambat setelah kami membawanya pergi. Dia telah berwujud naga muda sejak awal. Dia pada dasarnya tidak pernah tumbuh lagi. Meskipun kami bingung, kami terus berlari dan tidak punya waktu untuk mencari tahu alasannya. Lebih dari 1.000 tahun telah berlalu. Seharusnya, naga emas kecil itu sudah menjadi naga dewasa, tetapi waktu baginya seakan berhenti, dan ia seakan berhenti tumbuh. Naga muda sangat rapuh, dan mereka praktis tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Semakin tinggi pangkat naga, semakin lemah mereka saat mereka masih muda. Dengan kondisi naga emas kecil saat ini, bahkan naga biasa, mayat hidup bisa membunuhnya. Jika Long Si masih hidup, dia seharusnya berada di utara. Dia seharusnya tahu alasannya. Hal terpenting bagi kita saat ini adalah pergi ke utara secepat mungkin, kata Qian Yuan. Kita akan berangkat setelah aku mengeluarkan aura kematian dari tubuh mereka. Shen Yanxiao sangat menyadari bahwa situasi saat ini berbahaya.
Meskipun mereka telah membunuh naga tulang dan menangkap mayat hidup itu, bawahan Long Yan pasti akan menyadari ada yang tidak beres jika mereka kehilangan kontak terlalu lama. Pada saat itu, tidak akan mudah untuk melarikan diri jika mereka bertemu lebih banyak pengejar. Xiao Xiao, apakah kamu benar-benar punya cara untuk mengeluarkan aura kematian? Qian Yuan menatap Shen Yan Xiao dengan ragu-ragu. Sejauh yang dia tahu, satu-satunya hal yang bisa mengatasi aura kematian di dunia ini adalah kekuatan ilahi ras dewa. Ketika mereka diserang oleh para duyung, dia melihat bahwa mereka ditutupi oleh lapisan kekuatan ilahi. Mungkinkah Shen Yan Xiao adalah pelakunya?